hidup ini memberi tantangan, tekanan, pukulan, serangan, awakmu gak iso nyenang ini ya engko awakmu stres. Tak dongakno kabeh masalahnya diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. May yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah wa hasbuh innallaha balighu amrihi qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Tolong dilebarkan ini suaranya, mixingnya. Jadi kalau tak doain dulu Pak anak-anak Pak ya. Nek sampean setor takwa oleh loro karo Gusti Allah dikai loro, nek setor tawakal dikai loro. Takwa itu pokoknya Allah selalu ono di hatimu. Terus metune awakmu waspodo, selalu hati-hati, ojo sembrono, ojo kesusu dan seterusnya. Temukan Allah dimanapun saja engkau berada dan mengalami apapun, melihat apapun, mendengar apapun. Itu namanya takwa. Nek awakmu bertakwa kepada Allah, semakin intens, semakin banyak waktu yang engkau gunakan untuk bertakwa, maka Allah akan memberi dua. Yang pertama, yaj'allahu makhrajan. Nek awakmu duwe masalah, oleh Allah akan diberi jalan keluar. Sapa sing saiki duwe masalah? Kabeh. Ya apa kabeh ya. Terus wayarzukhu min haitsu la yahtasib. Memberi rizki dari jalan yang tidak terduga-duga, yang tidak bisa kita hitung. Jadi misalnya pendapatan sak wulan jelas 3 juta misalnya, tetap oleh ekstra teko Gusti Allah mboyo apa carane, ngoten nggih. Jadi ada dua. Terus wa may yatawakkal 'ala Allah, barang siapa bertawakal kepada Allah. Bertawakal itu artinya mewakilkan kepada Allah segala sesuatu yang kita tidak sanggup melakukannya, tidak sanggup mengatasinya. Misalnya gak iso turu, misalnya turu gurung karuan tangi, nang kok wakil nang sapa iki? Kon mesti iso tangi ta? Sudah pasti bisa bangun. Pernahkah engkau tahu jarak antara kate turu sampai turu gimana lo tak pindahin? Tak ro ya. Nah jadi banyak sekali hal-hal yang dalam hidup ini kita tidak tahu dan tidak bisa menguasai. Misalnya detak jantung. Kok kongkono nek anjane dhek meneng ya meneng, masih gak kongkon nek anjane dhek berdetak ya berdetak. Jadi di luar kekuasaan kita di jantung. Dan hitungan samber bendino. Anda sudah belajar banyak, sudah merasa lengkap, begitu ngerjakno ujian kok ono sing gak iso nggarap lah ngono. Ya tak gak tahu niku. Malah kapan-kapan gak sinau, begitu nggarap ujian malah iso kabeh ya tahu. Kita mboten. Tahu ngono iku. Ngojek oleh penumpang piro lah gak ro. Dadi bupati kira-kira terus tagak iki gak ro. Mudhun tengah dalan ta jangkep terus tagak. Gak ro. Nek rektor gak ada masalah biasanya. Insyaallah ya. Karena urusannya tidak seruwet pembangunan kabupaten seterusnya. Ya insyaallah regulasi ini cetha, tidak membutuhkan komponen-komponen yang terlalu bermacam-macam seperti kalau jadi bupati. Tidak ada intervensi politik, betul. Terus mbulah karo lah urusan di kampus wis mbuh ya apa lah. Paling intervensi togut gitu. Terus dodol sego di warung kan juga tidak tahu berapa yang akan beli. Jadi banyak awakmu nandur pari yo gak ro panen tagak, engko banjir tagak moro-moro wis kate panen
kena homo ya iso. Jadi banyak hal yang kita tidak tahu. Nah itu namanya tawakal. Begitu kita tidak bisa menguasai, kita wakilkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah itu pihak yang kita pasrai. Nah ya, nah sampean Anda semua bertawakal kepada Allah, Allah akan kasih dua. Yang pertama, urusanmu diberesi Gusti Allah. Bahwa hasbuh. Bapak ibumu bisa bayar kuliah. Ini ya. Pokoknya urusanmu, hisabnya hidupmu, penghidupanmu, nafkahmu, rezekimu diberesi oleh Allah. Asal tawakalnya benar-benar. Nomor dua, cita-citamu disampaikan oleh Allah. Bisa tercapai insyaallah. Wa innallaha balighu amri. Saya tanya dulu nih Pak Muzamil mana tidak langsung naik ini. Oh sampun. Oh sip, alhamdulillah kok. Kok kaya wong Tulungagung. Padahal biasa nama Madura nemen ketorone. Begitu bicara baru ketara nek Madura ya. Oke. Oke, bismillahirrahmanirrahim, tak dongakno kabeh muga-muga tambah enteng uripe lah. Kita punya banyak hal-hal yang membuat kita tidak merdeka, tapi Anda harus merdeka. Setiap diri Anda harus mengerti kemerdekaannya masing-masing dan tidak perlu menunggu Indonesia merdeka. Masih Indonesia gak merdeka-merdeka, kedaulatannya cik gurung merdeka temenan, ekonominya gurung merdeka temenan, gak masalah. Penting kon tetap merdeka dalam keadaan apapun saja. Ini ya, tetap mandiri merdeka. Kon kepingin mangan iwak bandeng menjadi tidak merdeka tidak duit ya. Ya tak? Carane merdeka ya apa? Nyolong duit cek iso tuku bandeng. Apa ya apa? Golek konco dibujuk cek gelem mangan bandeng, apa ya apa carane? Apa? Ya endi mancing bandeng ini? Sing paling gampang untuk merdeka dari bandeng, ngomong nang atimu gak bandeng-bandengan, gak taek-taekan. Ngono lho Rek. Masih suket nih anjani keposo tak kerakotane gini, gak ada masalah. Aku khalifatullah fil ard, gak tergantung terlalu macam-macam kepada isi dunia. Yang penting aku sama Allah kompak, selebihnya beres. Ini ya Rek ya. Ngerti maksudnya ya? Anak kon ngenteni Jakarta memerdekakan Indonesia gak iso, sampai matek kan cik belum merdeka Indonesia. Jadi dirimu harus merdeka. Nah sekarang kita belajar bersama. Merdeka pertama, ruang waktunya sak piro. Maksud merdeka itu di skala yang mana, dalam waktu yang seberapa jauh, kemudian yang membuat tidak merdeka apa, dan seterusnya ya. Apalagi sudah kita batasi di dalam tema panitia selalu meraih kemerdekaan, mempelajari kemerdekaan di dalam pendidikan dan kebudayaan, kan itu tema kita malam hari ini. Dan kebetulan berarti pendidikan lebih sempit lagi daripada kehidupan yang luas. Kebudayaan juga. Nah nanti kita pelajari bersama-sama. Ada beberapa yang nanti langsung kita workshopkan dengan Pak Muzamil. Karena saya akan tanya kepada Pak Muzamil, kita berangkatkan dari epistemologi aja. Epistemologi itu kata-katanya sih dari kata kita berangkat ke makna, berangkat ke konteks, berangkat ke fakta, gitu ya. Urut-urutannya kata, makna, konteks, fakta, gitu ya, kira-kira. Oke, saat durungnya mau dikasih pengantar Mbak. Tak bukanya terus sampai kayak pengantar diri ya. Ya, kita buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita membereskan hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kan nek gawe negara, gawe kampus, gawe keluarga kan kudu baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Baldatun artinya Pak Muzamil negeri atau negara. Kalau bilad jamaknya balda. Jamaknya balda. Itu harus negeri atau negara dalam definisi yang ada sekarang, atau dia bisa macam-macam bentuknya. Bisa macam-macam. Jadi kerajaan juga bisa balda, bisa. Jadi Nabi Sulaiman juga punya balda, gitu ya. Nabi Daud, Nabi Yusuf, ya. Kesultanan ya bisa, kerajaan bisa, republik bisa, persemakmuran bisa. Jadi tidak terikat Pak ya. Betul. Kemudian konsepnya Allah baldah itu
Nggak harus gede toh Pak? Nggak harus besar. Keluarga itu ya baldah bisa enggak? Bisa. Cek gampang urip iku ya. Ono presidene ya, ono wakile, ono menteri-menteri ini lah ngono. Terus ono rakyate. Rakyate iki kira-kira. Iki sing arek kampus angkat tangan. Engko arek njopo kabeh. Wes arek. Sebelah kanan ya. Ya gak apa-apa. Iya. Aku mau tak sawang-sawang. Iki mahasiswa kok tuwek-tuweknya. Ya wis gak apa-apa. Ya, tapi kan belajar tidak berhenti Pak ya. Satu, belajar tidak berhenti. Sekolah tidak sama dan sebangun dengan belajar. Sekolah tempat belajar, tapi belajar bisa tidak di sekolah. Aja jadi alasan gak sekolah tapi ya. Dimanapun kita belajar, di pasar, di omah, di jalan, di sawah, di dia belajar ya. Itu. Sholat pun itu kita belajar. Bergaul karo arek cilik gendong bayi belajar, nimbo belajar, browsing belajar, semua belajar. Oke. Jadi gak apa-apa, tuwek-tuwek tetap belajar. Lah nek aku ngarani kon tuwek apa meneh aku rek ngaku mbahmu wis. Dadi aku yo gak kira ngarani awakmu tuwek sing aku gak nemen tuweke ngono ya. Oke. Baldatun thayyibatun. Thayyibatun yang baik. Yang baik ini kondisinya atau cara menanganinya. Ibarat keluarga itu gini loh Pak. Apakah baldatun thayyibatun keluarga yang baik itu duwe omah, duwe motor, bisa bayar sekolah atau segala macam fasilitas itu ada, ataukah baik adalah dalam keadaan apapun bapak, ibu dan anak selalu dalam akhlak yang baik dan kerukunan. Yang mana baik itu? Ya, tata kelolanya tadi. Tata kelolanya bukan barangnya gitu ya. Jadi sekarang kalau Indonesia baldatun thayyibatun itu apakah harus kaya? Apakah harus sampai utang 4.000 triliun? Apa kudu duwe kereta cepat? Tolong Agung Pacitan. Apa kudu duwe mall? Tidak. Yang namanya baldatun thayyibatun di Pancasila disebut, yaitu pencapaian Pancasila, goalnya adalah sila kelima, keadilan sosial, duduk kesejahteraan sosial, duduk kemakmuran sosial, duduk kekayaan sosial, tapi keadilan sosial. Gak suke gak masalah, sing penting adil. Lalu sih syukur suge karo adil, tapi ya rada angel. Oh ya, ojo geragas nemen-nemen gitu ya. Tapi Pancasila tidak berorientasi ke materialisme loh Pak, tapi berorientasi ke akhlak yang baik, yaitu keadilan. Betul enggak? Oke. Itu pun enggak cukup. Nek nganggo Jawa kan gemah ripah loh jinawi, artinya tanah subur ya toh, wowoane akeh ya toh, iso panen, iso mangan, iso kenduran, iso ambengan sak piturute. Loh jinawi. Terus toto tentrem Kartora Harjo, jadi lurai pamong-pamongi rakyatnya sampai bupati ini, gubernurnya sampai tentara ini, polisi ini, kabeh itu mampu menciptakan satu pola pengelolaan yang tentrem, sehingga hasilnya adalah Karto Raharjo. Iki gak urung cukup. Nek Islam yang kepi warobun Ghafur, ono syarate rek. Kon gawe apa sugih tapi Gusti Allah medudut karo kon, gelem kon. Warobun Ghafur artinya Pak Muzamil? Dan Tuhan mengampuni. Ya. Mengampuni itu syaratnya ada apa? Supaya diampuni. Apanya yang diampuni Pak Muzamil? Ya minimal masyarakat itu mengakui adanya Tuhan. Ya. Dan tidak menyakitinya. Tidak menyakiti Allah. Maksud saya gini, yang logika sederhana. Obat digawe apa rek? Diembo karo wong
tabletnya ditelan diombe karo wong sing lara. Gusti Allah Ghafur, mengampuni wong sing duwe dosa. Jadi duwe dosa itu diberi kemungkinan oleh Allah, wong ku ya iso salah, iso dosa, tapi Allah mengampuni, ya ta gak? Nah, ya apa carane kon nek duwe dosa njaluk sepuro temenan? Aku takon, tahu presiden pas riyaya njaluk sepuro nang rakyat? Ke zaman Bung Karno, Pak Harto sampai saiki tahu. Lihat apa? Lihat Instagram. Oh jadi ini baldatun Instagramun ini ya. Baldatun Instagramun wa Twitterun wa Facebookun wa Rabbun Ghafur ini ya. Jadi harus tahu ukuran, harus tahu takaran, harus tahu semesteran, harus tahu apa namanya parameternya. Oke, ini ya, ini untuk awalan. Bismillah. Berkenan Allah akan datang ke sini, menaburkan sini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ila hadiniya as-salihah. Termasuk wong tua arek-arek, Pak. Wong tuamu, ibu-ibumu, bapak-bapakmu ya. Yo gak sih situk sih. Bapakmu, ibumu masing-masing gitu ya. Nek bapak-bapak koyo arek situk nduk bapak piro ngono ya. Bahasa Indonesia iki angel anjene. Muga-muga nafkah lancar kabeh ya. Dan cepet dadi sarjana, selesaikan kuliahmu demi membahagiakan ibu dan bapakmu. Ngono ya. Nomor 2 baru cek iso oleh penggawean. Nomor 3 cek iso duwe ilmu. Ngono. Urutannya nomor 1 bahagiakno ibumu. Cepet dong kok marine. Terus ya. Ono mahasiswa sing rada cinta kampus, Pak. Jadi gak metu-metu ono, Pak. Banyak. Akeh, Pak. Ada. Ayo saking cintane nang kampusnya gak metu-metu, gak tau lulus-lulus. Gak dengakno muga-muga kampusnya gak gelem cinta, gak gelem bales cintane cek metu arek-arek. Sehingga akan menyelesaikan kuliahnya dan ngangge skripsi juga, Pak ya. Pakai skripsi juga ya. Oke. Nanti tolong ini yang mahasiswa di sini ya. Tolong nanti kita berinteraksi ya, Dek ya. Ya, oke, bismillahirrahmanirrahim. Tak dongakno pokoke. Ila hadini as-salihah wa ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jalur nadane sik Mas Robi. Sekarang kita menyapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iki duduk soal fanatisme, iki duduk soal beda antara Muhammad dengan Yesus dengan Musa, gak ngono. Iki soal percintaan kita itu dengan Allah dan Rasulullah itu janjane semua orang membutuhkan itu. Nek kon gak tresno Kanjeng Nabi Gusti Allah rasa-rasa. Temenan itu. Jadi Pak Rektor itu kon nek ngelarani bojone gak lulus kan. Kita mboten. Nek sing sampean larani Pak Rektore mungkin gak tahu lara ati, tapi nek sampean larani bojone Pak Muzamil itu sabar orangnya, wong Madura, urip di Jogja bagian selatan di Bantul. Banyak tetangganya yang suka marah sama dia. Sepanjang yang dimarahi Pak Muzamil tidak masalah, tapi nek sampai bojone dipaido karo tanggane metu sing disimpen niku iyalah celurit lah ngono ya. Ngerti ya? Nah, Rasulullah Muhammad SAW adalah kekasihnya Allah. Barang siapa ingin mendapat kemurahan hatinya Allah kepadamu, maka nyatakanlah cintamu kepada kekasihnya Allah, yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Apakah kita akan mendiskusikan mengenai pendidikan nasional, polisinya, regulasi-regulasinya, baik di wilayah yang paling bawah sampai perguruan tinggi yang sekarang departemennya berbeda, termasuk ketidakadilan yang menimpa kampus kita ini dan seterusnya. Ayo belajar kita awal banget. Pak pendidikan Pak Muzamil, ini kan Anda semua kan kata jadi guru ya, jadi pendidik lah pokoknya ya.
di wilayah manapun pokoknya. Jadi mau ini produksinya adalah manusia-manusia pendidik. Kalau manusia pendidik itu kalau di Quran apa Pak? Kira-kira Pak? Pendidik. Kalau di Quran satunya murabbi. Murabbi. Oke. Murabbi kata dasarnya dari Rob. Rabbun. Jadi Allah sebagai Rabbun. Jadi awak menendungo ya Robbi, itu berarti Anda ngomong kepada Allah sebagai pendidik, ya. Pengasuh, ya, pengayom, gitu ya. Ya. Wilayahnya namanya rububiyah. Rububiyah, prosesnya tarbiyah. Prosesnya tarbiyah, mekanismenya, torikotnya, metodologinya namanya tarbiyah. Terus wilayahnya namanya rububiyah. Ya, oke. Bener ya. Makanya ada fakultas di UIN, fakultas apa Rek? Tarbiyah, dari kata Robun, ya. Wilayahnya rububiyah, tarbiyah itu adalah mekanismenya tarbiyah. Oke, sekarang kita catat tarbiyah, Robun, rububiyah, ya, gitu ya. Sekarang koncone ndek kene cek ero. Dadi nek irung kudu ro pipine, kudu ro mripate ngono ya. Ya ta gak? Kon nek belajar irung gak ro nggone irung, engko kon gambar wong keliru kan lho. Ya, jadi irung harus dipahami bahwa dia harus berada di antara dua pipi dan dua mata, betul enggak? Bayangno kok unggahno sak senti lak wis medeni wong. Nggih ta mboten? Apa meneh udel kok dalek kene. Jadi semua harus pada ruang dan waktunya yang tepat. Oke. Sekarang Pak, tarbiyah ini kalau melihat proses pendidikan manusia dalam arti yang selengkapnya, itu kan ada gradasinya. Ono arek bayi sing gerabak-gerabak sik, rodok didik sik. Ya. Itu apa kira-kira yang paling balita? Tadris ya. Tadris. Kelengkapannya? Jadi lembaganya itu madrasah. Terus pelakunya mudarris. Ya, yang dilakukan tadris. Ya, tadris itu belajar. Nek ke dalam? Kalau ke dalam takrif. Tidak. Dari kata tadarrus. Jadi kan nek darus iki Rek. Ya. Iku duduk ngaji marisa. Tadarus itu artinya kon sinau menjero. Nek tadris sinau menjopo. Jadi langgarmu iki ono langgar gini, belum ngaku. Wah, akeh wong pelanggaran ya, akeh mulane langgar akeh. Iya, tadris, tadarus, oke. Ya. Jadi itu tingkatnya cuman mengenali gitu ya. Ya. Jadi bayi itu jemok. Bayi ero agak bedane geni karo banyu. Bayi. Lagaro, karena dia masih pada tahap mengenali benda-benda, ya. Seperti Adam wa 'allama Adam al-asma'a kullaha tsumma aradahum al malaikat. Oh iki geni, mulane kan bayi gak wedi nyekel genine kompor ya ta gak? Bayi gak wedi mlebu kolam. Gitu, karena dia belum tahu apa-apa. Nah itu namanya tadris. Jadi madrasah itu cocoknya untuk umur berapa sampai umur berapa, Pak Muzamil? Ya masih balita, masih katakanlah mulai PAUD sampai SD lah. PAUD sampai SD. Ya. Oke. Itu madrasah. Jadi madrasah. Ya. Di atas madrasah? Ma'lamah mestinya. Ma'lamah. Ya. Tidak hanya jelasin Pak Muzamil, tidak hanya mengenal tapi mengilmui, mengetahui. Prosesnya adalah taklim, gurunya disebut muallim, orangnya melakukan proses ta'allum, muta'allim. Ya, orangnya muta'allim, prosesnya ta'allum untuk